6 kesaktian mistis yang dimiliki Soekarno, Presiden pertama Indonesia. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Indonesia yang telah meninggal pada 21 Juli 1970. Selain memiliki keahlian dalam hal pemerintahan, Insinyur Soekarno juga memiliki keahlian di bidang spiritual, kebatinan, serta keahlian mistis, dan juga memiliki kesaktian-kesaktian yang sangat besar. Sehingga dari keahlian tersebut, beliau memiliki kesaktian yang mistis yang tidak dapat dimiliki oleh orang biasa. Berikut kesaktian yang ada pada diri Soekarno. Yang pertama, memiliki ilmu sabdo dadi. Ilmu ini sangat jarang ada yang memilikinya, dan Insinyur Soekarno lah salah satu pemimpin Indonesia yang memiliki ilmu itu. Keberadaan ilmu ini sudah terbukti, di mana saat beliau memberikan perintah selalu dilaksanakan dan ditaati oleh banyak orang atau bawahannya. Bahkan beliau adalah sosok yang paling disegani di organisasi PBB, di mana ucapan yang disampaikan oleh beliau sangatlah besar dan luar biasa. Yang kedua, memiliki ilmu penglerapan. Ilmu ini sudah tidak asing lagi bagi orang Jawa, di mana ilmu ini mampu membuat semua orang mendengarkan dengan baik apa yang sedang dipidatokan atau ceramah dari Soekarno, serta ilmu ini dapat membuat semua orang mengikuti apa yang diperintahkan dan diucapkan oleh Soekarno. Yang ketiga, ilmu bolo sewu. Hal ini dibuktikan saat beliau akan dibunuh oleh musuh pada zaman dulu. Sebanyak 7 kali misi membunuh Soekarno, namun misi tersebut gagal semua karena Soekarno berhasil lolos. Bahkan pernah ada cerita bahwa saat Soekarno akan ditembak, beliau menjadikan dirinya menjadi 5 tubuh yang sama. Ilmu inilah yang disebut bolo sewu. Ilmu ini bahkan bisa menjadikan Soekarno menjadikan dirinya lebih dari 5 orang, sehingga yang ditembak oleh musuh hanyalah bayangan dari Soekarno dan bukan dirinya yang asli. Yang keempat, aji lembus kilan, di mana ajian ini membuat Soekarno aman dari tembakan atau kejahatan lainnya, di mana peluru yang bisa mengenai Soekarno bisa menyingkir dengan sendirinya dengan jarak 1 jengkal dari tubuhnya. Yang kelima, tongkat komando Bung Karno, di mana tongkat ini terbuat dari kayu pucangkala yang memiliki kesaktian secara alami dan memiliki energi karismatik yang tinggi, sehingga tongkat ini membuat Soekarno lebih berkarisma dan juga berwibawa. Yang keenam, cincin merah delima. Cincin ini selalu dipakai oleh Soekarno di masa jabatannya, dimanapun dan kapanpun. Cincin ini memiliki kesaktian yang sangat mistis. Bahkan kabarnya cincin ini berasal dari Kanjeng Ratu Kidul, yaitu sosok penguasa Laut Selatan. Bahkan di masa jabatan Soekarno akan habis, cincin tersebut hilang dengan sendirinya dan dikabarkan mungkin telah kembali ke tangan Kanjeng Ratu Kidul. Seperti yang kita ketahui, Insinyur Soekarno, sang proklamator dan sekaligus Presiden pertama Indonesia ini, adalah sosok pemimpin besar. Putra sang fajar ini sangat karismatik, berwibawa, tegas, nasionalis, hingga revolusioner. Semangat dan jiwa nasionalisme tidak pernah pudar saat menorehkan dan memperjuangkan Indonesia hingga menjadi negara yang berdaulat, bahkan menjadi negara yang disegani oleh bangsa lain. Meski sudah lama meninggal dunia, namun cerita tentang Soekarno selalu menarik untuk dikaji, termasuk tentang kesaktian yang dimilikinya. Bung Karno sering mengalami percobaan pembunuhan semasa hidup. Ia mengalami percobaan pembunuhan dari tingkat baru rencana sampai eksekusi sebanyak 23 kali. Namun menurut ajudan Soekarno, Sudarto Danu Subroto, mengatakan bahwa ada 7 kali percobaan pembunuhan terhadap Soekarno yang sangat menggentarkan. Menanggapi hal itu bukan menjadi takut dan gentar, Bung Karno malah membuka rahasia bagaimana cara membunuhnya. Menjadi hal yang wajar kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian tinggi.
Lalu apa sebenarnya rahasia kesaktian Bung Karno tersebut? Menurut kabar yang beredar di masyarakat, Bung Karno memiliki mustika pemberian Nyi Blorong yang melegenda. Dalam cerita tersebut, Nyi Blorong datang dan memberikan mustika merah delima, jelmaan seekor naga, dan mengatakan bahwa Bung Karno bukan saja akan menjadi pemimpin alam manusia, namun juga alam gaib. Tidak hanya Nyi Blorong, Bung Karno yang hobi dalam dunia supranatural ini sering bermimpi didatangi tokoh legenda dari alam lain seperti Kanjeng Sunan Kalijaga beserta Ibu Ratu Kidul Pajajaran serta Nyi Blorong. Nah, benarkah Bung Karno juga merupakan manusia sakti dengan sejarah sedikitnya 7 kali luput, lolos, dan terhindar dari kematian akibat ancaman fisik secara langsung? Menjadi hal yang jamak kalau kemudian sebagian rakyat Indonesia menganggap Bung Karno adalah manusia dengan tingkat kesaktian yang tinggi. Namun, Bung Karno menampik jika lolosnya ia dalam berbagai percobaan pembunuhan bukanlah karena bantuan dari alam lain. Ia menukas normatif yang kurang lebih mengatakan bahwa mati hidup adalah kehendak Tuhan. Manusia mencoba membunuh, kalau Tuhan belum berkehendak ia mati, maka ia belum akan mati. Namun Soekarno membeberkan bagaimana cara membunuhnya. Menurutnya, rakyatlah yang membuatnya tetap hidup, sehingga untuk membunuhnya cukup menjauhkannya dari rakyatnya. Semua yang kucapai selama di dunia ini adalah karena rakyatku. Tanpa rakyat, aku tak bisa apa-apa. Jadi tidak perlu senapan, bom, apalagi pesawat tempur hanya untuk membunuh seorang Bung Karno. Jauhkan saja aku dari rakyatku, maka aku akan mati perlahan-lahan. Benar saja, ayah dari Megawati Soekarno Putri ini selalu lolos meski dihujani granat, bahkan bom pesawat tempur. Percobaan pembunuhan pernah terjadi pada 30 November 1957. Presiden Soekarno datang ke perguruan Cikini atau Percik, tempat bersekolah putra-putrinya, dalam rangka perayaan ulang tahun ke-15 Percik. Granat tiba-tiba meledak di tengah pesta penyambutan presiden. 9 orang tewas, 100 orang terluka, termasuk pengawal presiden. Soekarno sendiri beserta putra-putrinya selamat. 3 orang ditangkap akibat kejadian tersebut. Mereka perantauan dari Bima yang dituduh sebagai antek teror gerakan DITII. Percobaan pembunuhan kedua terjadi pada 9 Maret 1960. Tepat siang bolong, istana presiden dihendakan oleh ledakan yang berasal dari tembakan kanon 23 mm pesawat MiG-17 yang dipiloti Daniel Maucar. Maucar adalah letnan angkatan udara yang telah dipengaruhi Permesta. Kanon yang dijatuhkan Maucar menghantam pilar dan salah satunya jatuh tak jauh dari meja kerja Soekarno. Untunglah Soekarno tidak ada di situ. Soekarno tengah memimpin rapat di gedung sebelah istana presiden. Pada April 1960, Perdana Menteri Uni Soviet saat itu, Nikita Khrushchev, mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Dia menyempatkan diri mengunjungi Bandung, Jogja, dan Bali. Presiden Soekarno menyertainya dalam perjalanan ke Jawa Barat. Tatkala sampai di jembatan Raja Mandala, ternyata sekelompok anggota DITII melakukan penghadangan. Beruntung, pasukan pengawal presiden sigap meloloskan kedua pemimpin dunia tersebut. Pada 7 Januari 1962, Presiden Soekarno tengah berada di Makassar. Malam itu, ia akan menghadiri acara di Gedung Olahraga Matu Angin. Ketika itulah, saat melewati Jalan Cendrawasih, seseorang melemparkan granat. Granat itu meleset, jatuh mengenai mobil lain. Soekarno selamat. Pelakunya Serma Markus Latu Perisa dan Ide Bagus Surya Tenaya divonis hukuman mati. Selain itu, percobaan pembunuhan terjadi pada 14 Mei 1962. Bahrum sangat senang ketika berhasil mendapatkan posisi duduk pada saf depan dalam barisan jemaah sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahim. Begitu melihat Soekarno,
Dia mencabut pistol yang tersembunyi di balik jasnya. Moncong lalu diarahkan ke tubuh Soekarno. Klik, apa daya jarinya keluh. Dalam sepersekian detik, ketika tersadar, arah pun melenceng dan peluru meleset dari tubuh Soekarno, menyerempet Ketua DPR, Kiai Haji Zainul Arifin. Haji Makhrudin divonis hukuman mati, namun kemudian dia mendapatkan gerasi.